Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah menciptakan manusia dengan segala macam piranti-pirantinya. Baik itu piranti yang berupa jasadiah, diberi mata, telinga, hidung, lisan, dan lain sebagainya, maupun piranti yang tak tampak dan merupakan salah satu keunggulan manusia dibanding makhluk yang lain, yaitu namanya pikiran atau otak. Dengan pikiran itu, maka manusia dimuliakan Allah dibanding dengan malaikat, yaitu ketika Nabi Adam diperintah Allah untuk menyebutkan nama-nama benda, dan Nabi Adam bisa menyebutkan sementara malaikat tidak bisa. Maka kemudian Allah Ta'ala lebihkan, utamakan manusia dibanding dengan malaikat. Tetapi akal manusia juga punya keterbatasan, sehingga jangan sampai mendewa-dewakan akal melebihi firman atau wahyu dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang menjadikan akalnya sebagai parameter untuk menentukan benar dan salah. Contohnya umpamanya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak ada. Mereka minta bukti yang nyata di hadapannya. Maka kalau kita ingat kisahnya Nabi Musa dan umatnya Bani Israel, yang orang Bani minta bukti kepada Nabi Musa untuk bisa melihat kepada Allah Ta'ala, untuk bisa melihat pada jasadiahnya Allah Ta'ala. Maka hal itu kemudian menjadikan Allah memberikan bencana kepada mereka. Jadi kalau dalam hal beragama, ada yang bisa diakal, ada yang tidak bisa diakal. Yang tidak bisa diakal itu bukan berarti tidak ada, tetapi akal manusia yang tidak mampu untuk menampungnya. Maka dibutuhkan dalil atau petunjuk dari agama. Contoh masalah surga dan neraka. Akal manusia tidak akan mampu untuk memahami hakikat surga dan neraka dengan sesungguhnya. Sehingga dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda yang Allah memberikan keterangan pada kita, a'datu lil ibadi sholihin mala ainun ro'at wala udhunan sami'at wala qalat ala qalbi basar. Aku janjikan, aku siapkan untuk hambaku yang soleh suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terdetak dalam hati manusia. Itu artinya otaknya untuk sementara di dunia belum sampai ke surga yang sejatinya. Demikian juga pada konsep-konsep yang lain, yang mungkin dulu manusia itu tidak percaya. Maka kemudian Allah sedikit demi sedikit membukakan otak manusia, sehingga kemudian mampu dan mau untuk mengakuinya. Contohnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi diesrokan dan dimi'rajkan Allah ke Sidratul Muntaha, pagi-pagi sudah ada di Mekah lagi. Dan itu diceritakan kepada orang-orang, maka orang kafir adalah orang yang sangat-sangat menentang.
Mereka katakan tidak masuk akal. Maka ketika itu disampaikan kepada Abu Bakar berkata, kalau itu yang melakukan adalah Muhammad, jangankan seperti itu, lebih dari itu saya beriman. Maka kemudian Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi meskipun tidak masuk akal. Maka sekarang orang bisa berpikir melogikakan proses atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian juga untuk konsep-konsep yang lainnya, yang sekarang mungkin belum masuk akal. Suatu saat nanti Allah Ta'ala akan bukakan akal kita, sehingga akan menerima konsep Islam yang sesungguhnya. Bahkan para ilmuwan yang notabene sebelumnya adalah orang-orang yang non-Islam, dengan ilmu yang diberikan kepada mereka, kemudian mereka mampu mau untuk masuk ke dalam Islam karena telah ditunjukkan Allah ilmu-ilmu yang dapat membawa pada keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka mari kita semuanya, kalau kita tidak mampu untuk memikirkan pada konsep agama, kita cukup mencari dalilnya dan mengimaninya. Semoga dengan akal dan hati kita, Allah Ta'ala akan menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dan beriman kepadanya sampai akhir hayat husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.